Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa aqulu wa 'alallahi tawakkuli. Ma'asyiral hadirin, jamaah pengajian yang mulia, meneruskan daripada pengajian kita yang lalu, diceritakan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, an-najwa tuhassinul asrar. Berbisik-bisik, jangan banyak berbicara yang membuat orang lain mendengar pembicaraan kita. Itu tuhassinul asrar, yaitu bisa memelihara ia akan beberapa rahasia. Tapi kalau kita buka bicara tentang sesuatu yang kita rahasiakan kepada orang lain, walaupun orang itu bisa menyimpan rahasia, tapi suatu saat bisa keluar. Begitu dia sudah tidak suka dengan kita, rahasia yang pernah kita ungkapkan kepada dia bisa terbongkar. Maka itu fakit manul asrar aqwa asbabin najah. Merahasiakan beberapa rahasia itu lebih kuat mendapatkan sebab-sebab keberuntungan. Kalau ada rahasia, jangan dititip kepada seseorang. Itu lebih baik daripada kita berbicara kepada orang lain, sekalipun asalnya dia bisa menyimpan rahasia. Cuman khawatir nanti suatu saat dia tidak suka dengan kita, rahasia bisa dibongkarnya. Maka yang lebih selamat, kalau ada rahasia, sembunyikan. Diceritakan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi pernah bersabda, ista'inu alal hajati bil kitman. Minta tolonglah olehmu atas hajat-hajat dengan menyembunyikan. Kalau ada hajat kita yang baik sekalipun, lebih selamat disembunyikan. Kalau kita menyembunyikan nikmat yang ada pada kita, maka lebih selamat untuk mendapatkan hajat yang baik. Fa inna kulladzi ni'mah mahsud.
maka sesungguhnya tiap-tiap orang mempunyai nikmat itu mesti didengki oleh orang. Yang orang itu tidak suka kepada kita, maka itu bila ada nikmat jangan diberitahukan kepada orang supaya lebih selamat. Kita punya emas 1 kilo di rumah, berdiam di kampung pula. Jangan baca cerita. Kalau ada nanti yang dengki, nanti bisa ada orang jahat yang masuk ke rumah kita. Maka itu merahasiakan lebih baik daripada mengungkapkan kepada orang yang kita percayai. Kalau kita menyembunyikan apa yang kita inginkan, itu akan dapat apa yang kita hajatkan. Contoh gampang lah, kalau kita nih kepingin dengan kebun kepunyaan orang, kan kita ingin membeli kita. Nanti kalau kita buka keinginan, Pak, mau dak jual kebun sempian tuh, saya suka, saya kepingin, menurut perkiraan saya ini pas untuk kami pingin sangat, mau dak jual. Itu bisa mahal harganya tuh. Karena kita mengungkapkan keinginan, sehingga yang punya kebun tahu kalau dia ini pingin, mahal nanti. Mau lah jual katanya, tapi sayang aku. Berapa pasaran situ, Pak? Kalau pasaran orang 10 juta sebaris, tapi saya tidak mau jual, sayang. Kecuali nanti sampai berharga 15 juta. Nah, mulai dah kan naik. Akhirnya Pak, karena kita kepingin, sudahlah Pak, saya belilah 12. Nah kan, mahal jadinya. Coba kalau kita menyembunyikan keinginan, kita pingin sangat dengan kebun orang tuh, jangan bilang. Nunggu nanti dia mau menjual. Jangan bilang, nanti kalau dia nak jual, adalah bilang. Nah, nanti kalau dia mau jual, Pak, mau tak beli kebun, kami nak jual. Apa jawab kita? Maulah, cuman kebutuhan banyak, duitnya juga mungkin jauh. Sudah gampang lah masalah duit tuh, bayar separuh jadilah. Nah, baru kita tanya berapa nak jual. Pasaran 10 juta Pak. Tidak berani aku 10 juta, mahal. Tidak sanggup. Nah, sudahlah, kami ini penting duit. Kalau Bapak berkenan juga membantu, sudah. Ini aturannya 10, 9 jadilah. Nah, kan, turun 1 juta. Tapi kalau kita menampakkan keinginan, membongkar isi hati, itu bisa naik 2 juta jadi 12. Tapi karena kita pura-pura kada mau, maka turun 1 juta jadi 9. Kalau kita nampakkan keinginan kita, lalu kita yang mau membeli, dia disuruh menjual, bisa 12. Tapi dia yang nak jual, nawarkan ke kita, pura-pura kita kada mau. Yang ada tahu isi hati kita pada kita kepingin, maka bisa murah. Kami membeli apa, kayak agen orang berkimah itu apa? Nah, tindak yang berkelirikan kawan saya, dia menukar membawa anak asli kada kurang. Berapa dibilangnya, seitulah harga pas. Saya tanya berapa membeli, sekian. Saya pun tahu harganya dah. Pergilah saya, tapi anak ada bawa.
Karena anak bertukarkan, pulak surangan. Aku tanya berapa, sama dengan kau membeli tadi. Bisa kurang enggak? Enggak bisa katanya. Oh udahlah, enggak jadi. Caranya Pak, berapa nawarnya? Nah, kan? Saya hendak beli tapi saya pura-pura hendak. Nah, saya tawar, akhirnya kurang. Kalau kawan tadi beli 400, saya 37 aja, 30.000. Kenapa? Saya tidak mengungkaikan keinginan. Tapi kalau membawa anak, macam mana? Kalau jadi anak bingkot dah, dipegangnya sudah. Kalau kita tidak jadi, anak nangis. Ketahuannya harus membeli. Ada mau kurang dia. Tapi kalau kita kadang menampakkan keinginan karena anak ada di bawah, daripada kada jadinya, biarlah, asal ada untung jadilah. Tapi kalau kita melihat anaknya pingin sangat, gampanglah, sesuai prosedur lah, kada bakal kurang. Tapi kalau tidak, terpaksa mengalah yang tukang jual. Kenapa? Karena yang membeli menyembunyikan keinginan. Makanya kalau hendak kabul hajat, sembunyikan keinginan, sembunyikan rahasia yang baik di hati kita supaya kabul hajat. Yang kedua, wasadaqatu tuhasinul amwal. Bersedekah itu bisa memelihara ia sedekah akan harta. Dia harta itu kalau kita sedekahkan, dia memelihara yang tertinggal. Ibarat kebun, kalau kita ini pemurah, mau berkorban duit dari hasil kebun untuk membeli pupuk, maka kebun terpelihara. Mau keluar duit untuk membayar upah menebaskan sehingga kebunnya tidak semak dengan rumput, mau keluar duit, mau upahkan mendalamkan paritnya, maka kebun terpelihara. Tapi kalau tidak mau mengeluarkan duit, mau upahkan nebas kada mau, memarit dan mau juga, buntu paritnya. Nah, kemudian memupuk kada mau, maka kebun lama-lama rusak, paling tidak merusut. Harta begitu. Kalau kita bersedekah, maka binting harta, memelihara harta yang ada. Saya ada tetamu dalam kitab petunjuk yang indah, hadis Nabi yang maksudnya lebih kurang demikian. Siapa orang bersedekah pagi-pagi, maka Allah peliharakan daripada penyakit yang merusak badan. Nah, jadi kalau kita nih takut sakit, ya merusak badan itu ya penyakit berat yang dioperasi segala macam, itu kan badan dirusak. Amalannya setiap pagi bersedekah. Maka untung yang punya warung kopi bisa bersedekah setiap pagi. Nah, orang ramai ngopi, ada kawan ngopi, apraikanlah satu tuh. Nggak dibayar dosa. Iyan kan dosa bayar. Gambung sebiji, teh telur, ada bapak. Itu kan modalnya paling 6.000, 10.000 lah dengan gambung. Berarti sedekah 10.000 dengan kawan. Dan itu tidak merugikan. Kadang akan berkurang harta kita. Nah, diselamatkan Allah daripada penyakit yang merusak badan. Tapi kalau kada berwarung, payah bersedekah. Beli ulakan teh susu, buat dalam plastik, hantar ke rumah sebelah, tersinggung orang bisa ibulah seorang juga. Nah, kalau kita berjual gambung, orang beli 10, lebih sauting, ngasih 1 sedekah. Tapi kalau kita kada berjual gambung, beli gambung lalu sebiji julungi orang sebelah, sehari kurang,
Anaknya 6, cucu 3, gembung sebiji. Tapi kalau ingin membeli 10, labihkan sebiji, senang. Itu sedekah, memelihara diri. Nah, maka itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ma min yaumin gharabat bihi samsuhu illa wa malakani yunadiyani. Kata Nabi, tidak ada satu hari, tidak ada bermula satu hari saja, yaitu tenggelam pada itu hari oleh matahari. Tidak ada pernah terlewatkan satu hari pun dari terbit matahari sampai tenggelam, kecuali bermula ada 2 malaikat yunadiyani, yaitu berdoa, memanggil-manggil ia malaikat dengan seruan. Apa seruan malaikat? Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, berikan ganti olehmu akan orang yang menginfakkan harta. Kalau bahasa kita. Jadi kalau kita bersedekah dalam satu hari itu, malaikat berdoa, berikan gantinya. Maka makin royal kita bersedekah, makin banyak gantinya. Tapi sebaliknya, kalau menahan, tidak bersedekah, apalagi yang wajib zakat, maka malaikat berdoa. Apa kata malaikat? Wa mumsikan talapa, dan berikan olehmu kepada orang yang menahan harta, tidak mau bersedekah apalagi yang wajib, berikan sebagai gantinya kerusakan. Maka bila tidak berzakat, harta menjadi rusak. Tapi kalau berzakat, harta menjadi barakah, menjadi meningkat. Kemudian yang ketiga, wal ikhlas yuhassinul a'mal. Ba'amal ikhlas itu binting amal. Memelihara ia ikhlas al-a'mala akan beberapa amal. Jadi keikhlasan itu membintingi amal supaya amal selamat. Ibarat kabun dipasang binting, dipasang pagung, dipasang timbuk ban, dikaut pakai alat berat atau pakai cangkul. Untuk apa binting? Memelihara kabun. Apalagi bulan 12 pasang 15, maka menahan air asin jangan masuk kabun. Nah, akhirnya kabun itu bagus. Tapi kalau bintingnya rusak, kabun rusak juga. Ba'amal bintingnya ikhlas. Bila ikhlas, amal kuat, amal manfaat. Tapi kalau tidak ikhlas, amalnya rusak, amalnya tidak dapat pahala. Maka itu ikhlaslah kita dalam beramal. Allah cukupkan amal sedikit, balasannya ganal. Ada diceritakan di zaman dulu, orang ini mondok dengan satu kiai bersama. Lama mondok berdua. Rupanya yang satu sugih, punya kebun durian. Karena kebun durian, buahnya durian. Kemudian
durian harganya mahal, lalu dia banyak duit, jadi orang sugih. Kawan yang satu ini berkebun hobi kayu, karena yang ditanam hobi kayu hasilnya hobi kayu. Hobi kayu harganya murah karena hobi bercampur kayu. Maka kalau kita beli hobi kayu, ada kayunya, kita jangan marah. Yang menjual tidak salah, karena yang jual sudah ngomong, ini hobi kayu, hobi bercampur kayu. Nah, mun kan hendak bercampur kayu kamu nak, atau hobi layap itu ada kayunya. Nah, karena hobi bercampur kayu, kalau kayunya dibuang lakas buruk, maka harganya murah, duitnya sedikit, berarti inya kada sugih. Nah, tapi yang berkebun hobi kayu ini, begitu panen pertama hobi kayunya, dia ingat dengan kiainya waktu di pondok belajar mengaji Al-Quranul Karim. Bawakan hobi kayu guru tadi, masuk sangki asoy, paling pol 5 kilo, enggak ada 2 kilo 3 kilo aja, antar ke rumah kiai tadi. Kiainya orang susah juga, melihat santri membawakan hobi kayu, kan itu amal sedikit namanya. Hobi kayu cuma 3 kilo, berapalah harganya? Amun sekarang harganya 3.000, 10.000 juga. Nah, kalinya sampai ke rumah kiai, kiai senang karena dibawakan oleh muridnya hobi kayu tadi. Bukan mandang hobinya, tapi memandang murid ingat dengan guru, senang guru. Bawa masuk ke dalam. Lalu kiai bilang sama istrinya, Bu, ini ada dikasih hobi kayu, santri kami yang lama dulu. Kira-kira apa balasannya untuk membalas kebaikannya nih? Kata Bu Nyai, apa yang dibalas? Kita tak ada punya apa-apa, kecuali ada kambing satu, sudah mulai besar. Kasihan orang kemarin. Nah, kata Ki, sudahlah, kambing ini kasih saja dengan santri ini, biar dia melihara. Keluar bawakan kambing. Kata santri, untuk apa kambing Mbah Yai? Ini kata Mbah Yai, hadiah untuk engkau. Kata santri, jangan Mbah Yai, saya kan datang ke sini membawakan hobi kayu ikhlas. Kata Mbah Yai, saya pun ngasih kamu kambing juga ikhlas, jangan ditolak. Akhirnya dibawa bulik oleh santri tadi. Ada nyaman hati, hasrat hati menolong guru, tapi malah membawa kambing guru bulik. Sampai di tengah jalan bertemu dengan kawan yang sugih tadi, yang berisi kabut durian, tapi kada pernah ngasih guru. Lalu bertanya, dari mana sempian membawakan kiai hobi kayu, sekali buliknya dikasih kambing? Waduh, kata kawannya, ini hobi kayu yang dibawa dikasih kambing. Bayangkan saja, andai kata saya bawakan durian sekarung, ini bukan kambing, bisa kerbau yang dikasih sidin. Akhirnya bulik ambil durian, buang durinya, masukkan ke karung, pikul. Nah, ada niat. Yang tadi ngasih hobi kayu ikhlas, ada mengharap apa-apa. Yang kedua ini mengasih durian sekarung, ada ikhlas, ada niat supaya dapat kerbau, minta balasan. Dia minta balasan itu dengan Allah aja, jangan kepada sesama kita makhluk. Ada ikhlas nanti. Sekali sampai ke rumah kiai, kiai bingung.
ini kok tadi yang datang santri bawa ubi kayu dikasih kambing, ini bagaimana? Santri yang membawakan durian sekarung nih, musyawarah berunding di belakang sama istri beliau, apa yang kita kasih oleh-oleh sebagai ucapan terima kasih karena dia bawakan durian banyak. Kata ibu Nyai, apa yang dikasih? Kan kita tidak punya apa-apa. Ada kambing sudah kita kasih kawannya semalam. Waduh, kata Kiai, enak nih kada mengasih kita. Orang berbuat baik itu harus dibalas dengan kebaikan. Bila orang jahat jangan dibalas, tapi bilanya baik balas. Kata Bu Nyai, kita tidak punya apa-apa lagi kecuali ada ubi kayu yang dibawa kawan semalam. Nah, kata Kiai, sudah ubi kayu itu diambil, yang 3 kilo tadi bawa keluar, julung ke orang tuh. Melihat isinya ubi kayu, balik ke rumah lamah limbai. Kenapa kawan bawa ubi kayu dapat kambing? Karena ikhlas. Yang satu kenapa bawa ubi kayu malah dapat bawa durian malah dapat ubi kayu? Karena ada ikhlas. Maka itu wal ikhlas yuhassinul a'mal. Ikhlas itu bisa membintingi, menjaga, memelihara beberapa amal. Cuman ikhlas itu ada tingkatan. Fa'a'la maratibil ikhlas tasfiyatul amal an mulahazatil khalqi. Tingkatan ikhlas yang lebih tinggi yaitu membersihkan amal daripada lirikan makhluk. Kita beramal tidak ada minta dinilai orang, tidak ada minta dihargai orang. Kita beramal tidak karena orang, kada ada melirik kepada makhluk. Untuk apa melirik makhluk? Beramal minta dipuji, apa untungnya? Bi alla yurida bi ibadatihi, dengan bahwa tidak mengharap ia orang dengan ibadahnya, illam tisala amrillah, kecuali menjunjung tinggi perintah Allah, wal qiyama bihaqqil ubudiyah, dan menetapi dengan hak-hak sebagai kehambaan. Duna iqbalin nas, tidak ada bahajat kepada manusia, tidak ada minta dipuji, tidak ada minta balasan harta, kecuali dia beramal semata-mata karena menjunjung tinggi perintah Allah. Ada mengharap apa-apa, dia menjunjung tinggi perintah Allah saja. Yang kedua, wal martabatus saniyah, tingkatan ikhlas yang kedua, ayya'mala lillah liyu'tiyahul huzuzal ukhrawiyah, dia beramal karena Allah. Kenapa beramal? Karena supaya memberi ia Allah akan itu orang, akan beberapa bahagian yang bangsa akhirat. Dia beramal kalbi'at anil nar, seperti dia beramal minta jauhkan daripada neraka. Wa idkhalihil jannata, dan minta dan memasukkan ia Allah akan orang akan surga. Wa tan'imihi, dan kenikmatan itu surga. Kita ini kan kalau beramal kan mintanya surga, minta perlindungan dari neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita pinta, Allahumma inni as'aluka ridaka wal jannah, surga yang kita pinta.
Kalau ke kiri, wa a'udzubika min sakhatikan wan nar. Berlindung aku kepada engkau daripada murkamu dan neraka. Berarti kita ini beramal tingkatan kedua. Takut dengan neraka, gemar dengan surga. Itu juga ikhlas. Ada lagi wal martabatus saniyah, tingkatan ikhlas yang kesalisah, yang ketiga, ayya'mala lillah, bahwa beramal ia karena Allah, tapi inya beramal liyu'tiyahu hazzan dunyawiyan, dia mengharap supaya memberi ia Allah akan dia akan bahagian yang bangsa dunia. Mana dia? Katau si atir rezeki supaya luas rezeki. Bersedekah dia supaya murah rezekinya. Ada niat itu, ikhlas lagi. Membaca surah Al-Waqi'ah supaya murah rezekinya, ikhlas, tidak apa-apa. Kalau dia beramal mengharap balasan dunia sekalipun, tapi dia mengharap Allah yang memberi. Tapi kalau kita beramal mengharap balasan manusia, itu kan ikhlas. Itulah kita ke orang kenduri, berharap mudahan Allah beri rezeki, dapat di sana makanan, tidak usah mengharap dia balas, mengharap balasan Allah aja. Membaca Al-Quran 1 juz seorang, ada usaha mengharap balasannya, tapi mengharap balasan Allah. Karena kalau kita manusia membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepada dia, orang ini minta bacakan Al-Quran sampai khatam, pindah rumah, rumahnya mahal, baik rumahnya 4 tingkat, mobilnya Alphard, duit berlipat-lipat, banyak, mau undang kita bacakan Al-Quran, 30 orang datang, sejuz orang khatam. Jangan mengharap balasan dari tuan rumah. Kalau mengharap balasan tuan rumah, paling berani inya mengasih upah sebiji Honda, 1 Honda aja. Paling berani mengasih kunci Honda, kunci Honda Priuk, tapi DP 1 juta, kreditnya teruskan, paling kawat. Tapi kalau mengharap balasan Allah baca Al-Quran, itu surga yang rindu. Mana untungnya? Kalau kita manusia kada telap gitu memberikan balasan, tapi kalau karena Allah maka balasannya luar biasa. Kemudian nanti kalau kita niat karena Allah untuk akhirat, itu dunia ikut, nanti dunia pun diberi. Tapi kalau kita berniat minta balasan dengan orang, berarti kita beramal mengharap dunia. Kalau inya dapat dunia itu bang dapat, akhirat tidak dapat. Kalau kita nih menanam padi, rumput ikut, tanam padi di sawah, kadang tak dulu rumput tinggi pada padi, cabut rumput, kira tumbuh ya pulang. Tapi kalau kita nanam rumput, padi kada mau tumbuh, sampai kapanpun kada mau tumbuh. Tapi kalau padi yang ditanam, rumput tumbuh. Kalau beramal karena akhirat, dunia ikut. Tapi kalau beramal karena dunia, akhirat luput. Maka itu beramal semata-mata minta balasan kepada Allah, tapi mintanya di dunia boleh. Wadab ilmu ziyad, dan minta ditolakkan akan beberapa yang menyakitkan, boleh, tidak apa-apa. Supaya nyaman di Makkah baca Yasin,
supaya kada ngalih. Ada bapak sekalipun minta balasan di dunia, tapi mintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wasidqu yuhassinul aqwal, bermula benar dalam ucapan itu memelihara ia akan beberapa ucapan. Kalau kita ini selalu bercakap benar, maka binting daripada ucapan kita. Karena kalau kita pernah kada benar bercakap, maka cakap kada kuat. La takhlitu asidqa bil kadzib, jangan mencampur oleh kamu cakap benar dan berdusta. Wasidqul lisan awalus sa'adah, dan benarnya lidah itu pangkal kebahagiaan. Bila kita benar lidah, pangkal kebahagiaan. As-sadiqu musanun khalilun, orang yang benar itu dipelihara, orang yang benar itu dikasihi. Tapi wal kadzibu muhanun zalilun, kalau orang itu berdusta hina, diremehkan orang karena dia berdusta. Zalilun lagi hina, mana diremehkan orang, mana hina. Maka itu berusaha kita agar lidah kita selalu benar sehingga selamat dunia dan akhirat, husnul khatimah wassa'adah, amin Allahumma amin. Ini saja yang dapat disampaikan. Saya minta didoakan, mudah-mudahan Allah mudahkan perjalanan saya dengan selamat sampai ke tempat tujuan. InsyaAllah nanti pagi Ahad saya berangkat ke Jakarta langsung ke Kalimantan tanggal 29 Desember. InsyaAllah pulangnya tanggal 23 Januari, sekitar 26 hari. Doakan saya mudah-mudahan Allah sihatkan, panjangkan umur, selamat dunia dan akhirat, dan kembali lagi ke kampung halaman. Amin Allahumma amin. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.